Oke, kita ajak Anda kembali untuk menyimak laporan dari rekan kami ada Fahanda Indi dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengenai krisis air bersih yang dialami warga selama 2 pekan terakhir. Indi. Betul, selama 2 pekan sudah krisis air dan sampai sekarang masih belum juga ada solusi yang benar-benar membuat mereka ini nyaman dengan air yang bersih begitu ya. Masih dengan Pak Said selaku warga setempat. Pak Said, ini kalau dari pemerintah sendiri nih Pak, pemerintah setempat, solusinya apa sih Pak? Sudah ada mungkin distribusi air bersih atau yang lainnya? Ya kalau untuk distribusi air bersih, kita kan ada grup RT RW-nya di perumahan sini ya. Ada bantuan tangki. Cuman untuk dijadwalkan seminggu sekali, kurang paham saya. Oke, berarti nggak seminggu sekali juga begitu ya? Enggak. Dan cukup nggak Pak kalau misal sekalinya dikirimkan air bersih cukup untuk berapa lama tuh Pak? Kalau ya paling untuk cukup sehari doang. Berarti selama 2 minggu ini Bapak sudah menerima berapa kali Saya sih air belum. bersih? Oh belum? Iya. Oke. Karena mungkin pas titik pembagiannya jauh, ya saya juga cuma 3 kepala keluarga ya Kak, dalam satu rumah, anak sama istri sama itu. Jadi ya mungkin kalau untuk mandi cuci kakus kita cukup 3 bak gitu. Oke, berarti mengandalkannya Bapak ini memang dari sumur bor tetangga Iya, gitu betul. ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Said atas informasinya. Kita langsung tanyakan juga nih, kita ajak ngobrol seorang pengamat tata kota nih pemirsa. Sebenarnya kalau hal seperti ini melihatnya seperti apa ya? Ada Pak Nirwono Yoga. Pagi Mbak Indi, apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah. Bapak juga baik ya? Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak sudah ikut ke kawasan Bebelan nih untuk memantau langsung ya kondisi air di sini. Ya. Ternyata sangat memprihatinkan ya Pak ya, warnanya sangat coklat sekali, baunya juga tidak nyaman begitu ya untuk dicium. Pak, ini sebenarnya salah siapa sih Pak? Ini apa nih yang salah dengan air ini yang membuat warnanya ini keruh dan coklat ini Pak? Masalah klasik Mbak Indi ya, untuk bisa dipastikan untuk pengaliran air minum ya dengan jaringan berpindah itu menghadapi 3 masalah selalu. Ada 3 masalah. 3 masalah. Pertama kualitas. Yang kita bahas tadi kualitas ya. Kita bisa membandingkan bagaimana kualitas air pump antar tetangga saja ternyata tidak sama ya. Betul. Ada yang keruh, ada yang mulai sedikit keruh gitu ya istilahnya. Kedua, kuantitas. Nah, ini kuantitasnya juga penyakit. Maksudnya begini. Pasokan airnya itu setiap rumah bahkan setiap klaster misalnya tidak bisa stabil ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Yang ketiga yaitu kontinuitasnya. Nah, kontinuitas ini tadi pada saat musim kemarau pasokannya turun, pada saat musim hujan bisa berlebih. Kualitas itu juga berpengaruh. Pada saat musim kemarau seperti ini warnanya menjadi keruh bahkan bau ya temannya. Sementara kalau pada musim hujan nanti kualitasnya menjadi airnya sedikit berlumpur. Nah, 3 persoalan mendasar ini hampir terjadi di sebagian besar pasokan terhadap air minum di wilayah terutama di wilayah Jabodetabek. Nah, akhirnya apa? Akhirnya masih banyak warga yang menggunakan pompa air tanah. Oke. Nah, ini yang menjadi dalam tanda petik ternyata jadi penolong kan sebenarnya kalau kita bicara di lokasi Babelan ini justru menjadi penolong sehingga bisa dapat membantu tetangga. Bahkan kalau kita perhatikan ini kualitas air pompanya ini air tanah dari pompa ternyata masih lebih jernih daripada air pump. Ini menjadi tantangan ya. Artinya tantangannya gini. Bagaimana mungkin warga mengandalkan jaringan air pipa tadi, sementara kalau air tanah sementara kualitasnya jauh lebih baik. 1. Kedua, padahal tadi untuk jangka panjang secara tata kota tentu lebih baik kalau kita mengandalkan jaringan air perpipaan daripada semuanya menggunakan air tanah. Oke, Pak Nirwono, kita langsung lihat juga Ya, Pak. betul. Mohon izin kita jongkok boleh ya Pak ya? Ayo, langsung. Kita lihat deh, ini kan ada gelas nih ya pemirsa. betul, Mungkin betul. kalau misalnya Ini dari Anda bisa lihat. air pump ya, ini justru ya. Ini air pump, Air betul. pump, air Yang pump. warnanya ini kalau saya lihat sih memang coklat sekali ya Pak. Cuma Iya. sebagian mungkin sudah mengendap ya Pak. Betul ya? Nah, air Coklat pump ini sekali kan nih, kalau jadi pemirsa. seperti ini, berarti kan nggak bisa langsung dipakai. Betul. Ya kan? Dia Itu gimana dong Pak? Secara teknis kan kalau kita bicara penggunaannya tentu kita biarkan dulu supaya mengendap, gitu kan. Oke. Bahkan kalau perlu membuat saringan paling mudah misalnya dari kain putih misalnya ya untuk mengurangi tingkat pencemaran dari air tersebut. Oke. Bahkan kalau tidak terburu-buru misalnya kita perlu pengendapan dalam bentuk tangki yang besar baru 1-2 hari kemudian digunakan kan. Kalau kita mau bicara kualitasnya bisa lebih sedikit baik. Nah, sementara kalau kita lihat air tanah yang ini justru kalau Ini kita ambil adalah dari air. Ini air apa? tanah ya, Ini air atau tanah. tetangga lagi ya, Mbak, Sumur bor. Ya, ini kita bisa bandingkan bagaimana kualitasnya ini, Mbak. Nah, kita bicara ya kualitasnya antar air pompa dengan air tanah justru masih jauh lebih pernih ya, lebih jernih daripada air pompa dengan air yang dari pump kualitasnya gitu. Oke. Ini untuk jangka panjang kurang bagus. Kenapa? Kalau ini terjadi maka masyarakat nanti akan cenderung menggunakan pompa air tanah daripada penggunaan air
pipa. Oke. Ya kan, padahal tadi kalau dalam konteks kota jangka panjang, justru masyarakat itu didorong menggunakan air pipa. Kenapa? Kalau semua menggunakan air tanah, maka kita mengalami PR berikutnya, yaitu terjadinya penurunan muka tanah. Oke. Jadi jangka panjang juga harus pikirkan gitu. Nggak cuma jangka sekarang ya Pak iya, ya. Betul, Oke. betul sekali. Nah Pak, tapi ini berarti penyebabnya seperti apakah? Ya. Apakah memang cuaca atau Ya. mungkin tata kotanya nih Pak, terutama dari sumber airnya nih Ya, Pak yang betul. bermasalah. Nah, Ini gimana nih kalau di Bekasi ada ini 3 Bapak PR melihatnya? ya. Pasti kalau kita bicara produksi air, sumbernya juga harus sumber air baku yang bagus. Nah, dalam kasus Babelan Bekasi ini kan sumber airnya masih mengandalkan dari Kali Bekasi. Betul. Persoalannya adalah Kali Bekasi ini dalam tanda petik tercemar. Kemarin Ini tugas dari pemerintah. iya viral memang warnanya hitam, berbau, Betul. berbusa Nah, lagi Pak. jadi bisa dibayangkan Mbak Indi, kalau sumber air bakunya sendiri sudah tercemar, maka kalau saat diolah juga tidak akan menjamin kualitasnya menjadi 100% jernih misalnya. Jadi PR-nya adalah bagaimana pemerintah menjamin kali-kali atau sungai sebagai sumber air baku itu bebas dari pencemaran. Berarti PR-nya apa? Melakukan penertiban sumber pencemar. Penertiban sumber pencemar. Ini Betul. harus saya tegaskan Pak, karena itu di yang situ penting ya Pak ya. Tugas pemerintah. Tugas ya, pemerintah, misal, betul. harus melakukan audit seluruh pabrik atau industri yang berdiri dekat dengan sungai untuk mengetahui air buangan dari limbah pabrik kawasan industri tadi saat dibuang ke Kali Bekasi misalnya, apakah sudah memenuhi ambang batas atau tidak. Karena Dinas Lingkungan Hidup, baik itu di tingkat kota, Kabupaten Bekasi, sampai dengan tingkat provinsi, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup bisa mengecek. Kalau diketahui bahwa air yang dibuang itu tidak memenuhi ambang batas aman, berarti terjadi pencemaran kali. Ya, tugas pemerintah untuk menertibkan, karena ada aturan hukumnya semuanya bahwa seluruh pabrik industri harus memiliki water treatment, pengolahan air, bahkan harus ada IPAL, instalasi pengolahan air limbah sebelum dibuang ke Kali Bekasi. Ini PR-nya dari pemerintah kan supaya air baku yang akan diolah PDAM dari Tirta Patriot Bekasi sumbernya juga harus bagus. Bagaimana mau bikin bagus kalau sumber air bakunya tidak bagus? Itu kalau kita bicara kualitas. Kedua, kuantitas dan kuantitas. Ini musim kemarau. Pasti berpengaruh terhadap terhadap kapasitas sungai atau kali yang akan diambil air baku. Maka pemerintah harus punya cadangan untuk mengambil kali di dekatnya untuk mengimbangi kekurangan tadi. Kalau kita bicara Kali Bekasi, maka paling dekat adalah Kali Malang. Untuk mengambil intake-nya, intake sumber air baku terhadap PDAM. Sehingga apa? Ada jaminan atau cadangan pada saat musim kemarau pun air baku tetap dapat diproduksi sesuai dengan kapasitas. Baik, terima kasih Pak Nirwono. Jadi kita highlight ya Pak, ini PR untuk pemerintah tentunya adalah menyelesaikan itu ya, dari sumber air baku, permasalahan di sana diselesaikan ya. Betul, dan ini juga berlaku hampir sebagian besar di kota-kota di Indonesia, kan persoalannya tipikal sekali. Nah itu dia, supaya krisis air bersih ini tidak lagi dihadapi oleh masyarakat Indonesia ya. Terima kasih sekali Pak Nirwono Yoga atas opininya juga kepada pemirsa TV One. Itu dia Bayu dan juga Ratih, kita harapkan ini segera bisa tersolusikan ya, karena ini sudah 2 minggu lamanya di kawasan Babelan Bekasi ini, dan juga bukan kali pertama ya, tahun-tahun sebelumnya juga sudah sempat ini terjadi krisis air seperti ini. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio.